Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, lebih baik kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Perkenalkan, nama saya Butea sebagai guru BK kalian yang akan memimpin jalannya proses konseling kelompok pada hari ini. Nah, di sini kan teman-teman kan belum saling mengenal ya. Di sini saya mempunyai games perkenalan nama dan hobi. Gamesnya ini seperti ini ya teman-teman. Nama saya Butea. Hobi saya membaca. Oke, apakah teman-teman sudah paham? Oke, kita mulai ya. Games perkenalan nama dan hobi kita mulai dari Mbak sebelah kiri saya. 1, 2, 3. Hobi saya menang. Nama saya Nisa. Hobi saya cerita. Nama saya Lydia. Hobi saya membaca. Nama saya Jari. Hobi saya cerita. Nama saya Valencia. Hobi saya Oke teman-teman, agar kita lebih saling mengenal, kita akan menebak hobi teman-teman secara satu persatu. Kita mulai dari Mbak Valen. Mbak Valen menebak hobinya Mbak Ella tadi apa? Memasak. Ya. Mbak Ella menebak hobinya Mbak Zen. Make up. Mbak Zen menebak hobinya Mbak Firda. Menari. Mbak Firda menebak hobinya Mbak Widya tadi apa Mbak? Membaca sih sebenarnya. Oke. Mbak Widya menebak hobi Mbak Nisa. Tadi lagunya scroll TikTok. Benar. Mbak Nisa menebak hobi Mbak Valen. Menulis. Ya betul. Oke, kita kan sudah mengenal satu sama lain kan ya. Apakah ada yang tahu tujuan kalian kesini apa sih teman-teman? Betul sekali. Lebih tepatnya tujuan kita berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas topik permasalahan yang teman-teman alami. Nah, topiknya yaitu yang kita bicarakan adalah ruang aman untuk berbagi dan bertumbuh sesuai dengan poster yang sudah kalian lihat sebelumnya. Bagaimana teman-teman? Poster yang kemarin itu ya. Iya, yang beli itu lagu. Iya betul. Kalian kan sebelum datang ke sini kan sudah mengisi link dan wawancara kan teman-teman. Iya. Oke. Baik, apa lagi yang ada yang kalian tanyakan? Sudah ada sih. Apakah kalian pernah melakukan konseling kelompok teman-teman? Belum. Pertama kali ya. Oke, saya akan menjelaskan konseling kelompok itu apa. Nah, konseling kelompok adalah suatu bentuk konseling yang melibatkan beberapa individu yang memiliki tujuan yang sama dan dipandu oleh satu konselor, yaitu guru BK. Apakah teman-teman sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Sudah paham. Oke.
Setiap dari kalian kan pasti mempunyai harapan dari kelompok ini. Apa sih harapan kalian mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Apa Mbak Lisa? Kalau saya itu berharap bisa mengatasi trauma Bu dari bullying yang saya alami. Mbak Widya? Kalau saya tuh pengen bisa berdamai sama diri sendiri dulu. Apa Mbak Zen? Harapannya Mbak Zen? Kalau saya sih pengen bisa bahwa semua orang itu ya Bu, saya percaya bahwa semua orang itu nggak saling melukai, nggak menyakiti, nggak jahat. Mbak Valen? Kalau saya sih semoga semua orang itu nggak terus merasa rusak karena masalah punya sih Bu, karena biar tetap layak dicintai dan dihargai. Mbak Enok? Saya ingin jadi pendidikannya. Mbak Firda? Kalau saya itu ingin tahu kayak tempat yang aman dan nyaman itu seperti apa. Oke, harapan yang sangat bagus ya teman-teman. Semoga setelah melakukan konseling pada hari ini, semoga harapan kalian itu bisa terwujud. Apakah kalian bersedia mengikuti semua pertemuan dengan aktif dari awal hingga akhir? Jika ada yang merasa belum siap, boleh disampaikan dari sekarang. Bersedia sih saya yang bersedia. Siap saya bersedia ya. Saya semua. Oke, berarti teman-teman pada masa hari ini kalian bersedia semua ya? Ya. Oke. Menurut kalian kelompok ini sebaiknya terbuka atau tertutup teman-teman? Terbuka, tertutup itu semua. Yang bagaimana ya? Oke, saya akan menjelaskan konseling kelompok terbuka dan tertutup ya. Untuk konseling terbuka itu boleh anggota baru masuk di tengah jalan. Untuk konseling kelompok tertutup itu ya hanya kita bertujuh ini, tidak bisa menambah anggota. Gimana teman-teman? Oh, maksudnya itu berarti kalau tertutup itu ya hanya ini saja. Kalau terbuka itu ada orang lagi yang masuk keluar masuk gitu kan? Ya tapi di tengah-tengah. Oh di tengah-tengah konseling ya. Oke, nambah anggota begitu kan? Iya, kalau terbuka itu bisa nambah anggota. Bisa menambah anggota. Bisa kurang. Iya, betul. Bagaimana teman-teman? Saya sih tertutup Bu. Saya yang nggak tertutup. Saya tertutup. Tertutup aja. Oke, berarti tertutup. Berarti tertutup ya. Untuk alasannya apa teman-teman? Alasannya Mbak Ella pilih tertutup apa? Lebih efektif nggak sih Bu? Kalau misalnya kita udah melakukan proses konselingnya itu ya kita aja. Tapi kalau misalnya kita di tengah-tengah melakukan proses konseling ada anggota baru lagi kan kita kayak mengajari lagi kayak gitu. Mbak Firda? Sama sih kurang lebih alasannya kayak biar nggak ada, maksudnya nggak ulang lagi dari awal di luar ada anggota yang baru masuk gitu. Mbak Nisa? Sama sih Bu, biar lebih efektif aja, biar nggak nambah-nambah anggota, nanti kita harus adaptasi lagi sama orang baru lagi. Mbak Widya? Kurang lebih juga sama kayak biar nggak adaptasi lagi, terus kadang tuh kayak kita kan udah percaya sama anggota ini, kalau ada anggota baru lagi kan sulit buat membangun kepercayaannya sih Bu. Mbak Zen? Ya kurang lebih sama. Mbak Kalen? Sama seperti Mbak Widya yang disampaikan tadi, saya juga sudah merasa nyaman lah dengan ya sama ini teman-teman ini sama ibu. Oke, berarti tertutup ya untuk alasannya biar kita kan sudah saling mengenal agar tidak mengenal anggota baru lagi. Iya. Itu ya teman-teman. Iya Bu. Menurut kalian sebaiknya kita bertemu berapa kali dalam seminggu teman-teman? Saya sih 2 kali, kalau 2 kali. 2 kali ya? Ya. Untuk harinya saya bisanya di hari Senin sampai Jumat teman-teman. Ya. Kalian maunya di hari apa? Senin sampai Jumat 2 kali. Iya, seminggu. Iya. Rabu boleh, Rabu aku bisa Rabu. Aku Selasa. Selasa sama Rabu, ada Selasa sama Rabu ya. Iya. Selasa sama Rabu, Selasa sama Rabu. Untuk jamnya Setelah sudah ya, biasanya sih jam 1 sih. Siang. Jam 1.
bertemu di ruang outdoor atau indoor, teman-teman? Indoor aja Indoor ya. Kalau outdoor kan nggak banyak perkumpulan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan seminggu bertemu 2 kali di hari Selasa dan Rabu. Untuk jamnya kita di jam 1 ya teman-teman. Untuk ruangannya di ruang BK ya kan, karena indoor Terima kasih ya teman-teman atas masukannya. Supaya kita merasa aman dan nyaman, kita harus membuat aturan kelompok ya teman-teman, agar berjalan dengan baik. Bagaimana teman-teman untuk aturannya? Ini dibuat dari kita kan? Iya, dibuat dari kalian. Dari Mbak Zain gimana? Kalau saya sih mungkin yang telat-telat itu ada toleransi keterlambatan maksimal ya 5 menit. Oke. Kalau yang dulu Oke teman-teman, itu toleransi telatnya 5 menit. Mbak Widya? kalau untuk saya sih ini sih, kalau bisa pembahasannya itu sampai di sini saja, jadi di luar dari ruangan kita nggak boleh bahas itu sih. Berarti kayak menjaga kerahasiaan ya. Mbak Nisa? Kalau saya lebih ini sih Bu, menjaga ucapan, jangan ada kata kasar, rasis atau menyudutkan. Untuk Mbak Elok? Kalau misalnya ada teman dari anggota ini berbicara, mending nggak main HP atau didengarkan. Berarti tidak bermain HP ketika proses konseling ya? Iya. Mbak Malen? Kalau saya sih ya kalau bisa mencoba dan menerima pendapat dari teman-teman yang lain gitu. Mbak Firda? Kalau saya tidak memotong pembicaraan atau ya sama pendapat yang akan disampaikan oleh salah satu anggota tersebut, tidak memotong pembicaraan. Pembicaraannya. Oke teman-teman, aturan yang sudah kita buat yaitu mentoleransi keterlambatan 5 menit sebelum konseling, menjaga rahasia, terus tidak berkata kotor, tidak bermain HP ketika proses konseling, menerima pendapat dan tidak memotong pembicaraan ketika proses konseling. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, kalau semisal ada satu anggota yang tidak hadir itu bagaimana ya Bu? Apakah izinnya itu hanya satu atau gimana gitu? Terus izinnya ke siapa? Dan apakah proses konseling akan tetap berlanjut pada hari itu? Bagaimana teman-teman jika teman kalian ada yang tidak hadir? Konsekuensinya apa? Ya betul gitu Mbak. Bisa? Ya, terus kalau mau izin itu solusinya ya bagaimana? Ya. Gimana teman-teman? Saran sih, mending kalau mau nggak hadir itu jangan hari H, tapi hamin 1 gitu aja, dikabarin ke budaya aja gitu. Oke. Berarti jika ada yang tidak hadir sebelum melakukan proses konseling sebelum hari H bisa menghubungi saya ya melalui WhatsApp. Hamin 1 ya, itu Bu, kalau misal terlambat, mungkin tadi kan Mbak Zed udah membuat aturan, mungkin kalau terlambat mungkin bisa kita tunggu kalau semisal emang kita bisa tunggu gitu. Tapi kalau emang nggak bisa menunggu ya itu sih Bu. Atau enggak izinnya ke ibu aja gitu. Oke. Jika telat berarti kita tunggu ya. Jika emang benar tidak datang untuk mengikuti proses konseling kelompok sebelum hari H bisa menghubungi saya ya teman-teman melalui WhatsApp. Lalu apakah tetap berjalan ya proses konseling hari itu atau kita berganti hari? Gimana teman-teman, tetap lanjut atau ganti hari? Ganti hari yang jelas. Tapi ya itu tadi izinnya sebelum hari H biar Oke, berarti tetap
ganti hari ya teman-teman, tapi izinnya tetap ya sebelum hari H. Ya. Oke. Kalau misal dari hari perjalanan ada sesuatu gimana? Enggak kemungkinan buat datang konseling ya, karena namanya kondisi darurat kan nggak tahu. Oke, jika ada kendala di perjalanan ya Mbak Lydia, gimana teman-teman? Tetap dilanjut atau bagaimana? Kan pasti itu kan mendadak ya. Iya. Kalau misal kita udah di lokasi ya kita lanjut aja, tapi yang tadi itu dikasih. Iya. Oke teman-teman, bagaimana untuk sanksinya? Kalau saran saya sih membersihkan ruang konseling aja sih Bu, biar kita nyaman juga buat semuanya untuk proses konseling selanjutnya. Untuk yang telat tadi kan Mbak Iya, yang itu aja Bu, aku bisa. jadinya bersihinnya waktu selesai proses konseling, pas mau pulang bersihin Ya. itu nggak apa-apa. Oke, berarti konsekuensinya untuk yang telat membersihkan ruang konseling ya setelah melakukan proses konseling. Iya. Bagaimana teman-teman, setuju ya? Setuju. Dapat disimpulkan ya teman-teman, jika tidak bisa datang untuk melakukan proses konseling, kalian bisa menghubungi saya sebelum hari H dan harinya dan ganti hari. Jika kalian datang terlambat, kalian tetap menghubungi saya. Tetapi kalian akan mendapatkan sanksi, yaitu membersihkan ruang konseling setelah melakukan proses konseling. Baik Bu. Oke. Berarti sudah tidak ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah. Baik, dengan adanya kesepakatan ini saya berharap kalian semua bertanggung jawab dan saling mendukung agar pertemuan kita selalu maksimal. Terima kasih atas partisipasinya ya teman-teman. Ya, Bu, sama-sama. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, sekarang kita akan bermain game ringan untuk mencairkan suasana. Bagaimana teman-teman? Akan Bagaimana gamesnya itu seperti ini. Ini jadi dirapatkan ya teman-teman. Tangan kiri kalian seperti ini teman-teman. Tangan kiri aku. Kiri. Nah, tangan kanan kalian seperti ini. Tangan kiri ujungnya di tangan kiri teman kalian. Jika kita akan bermain ganjil genap ya. Saya akan menyebutkan angka 1 sampai 10. Jika saya menyebutkan angka ganjil, tangan tunjuk kalian mengangkat. Jangan sampai ditangkap, sedangkan tangan kiri kalian gini. Teman-teman sudah paham? Kalau genap diam di tempat. Oke. Ini melatih konsentrasi teman-teman. Oke, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya teman-teman.
sekali lagi ya teman-teman. 10. Ayo. Oke. 3. Selesai sudah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali formasi ya. Gimana teman-teman? Apakah kalian masih tegang atau sudah rileks? Sudah rileks. Oke. Terima kasih teman-teman ya atas partisipasinya. Untuk pertemuannya minggu depan kita kan bertemu 2 kali ya, sama 1 minggu di hari Selasa dan Rabu jam 1, tempatnya indoor di ruang BK ya teman-teman. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, atas kedatangannya untuk menemui saya. Terima kasih teman-teman ya, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan.